Menjawab pertanyaan tadi Bang Yos, Jakarta kan bukan ibu kota lagi. Lantas Bang Yos melihat Jakarta ke depannya ini akan seperti apa? Iya, jadi asumsi saya nih ya, di saya bahwa yang akan dibawa ke IKN itu adalah pusat pemerintahan. Nah, saat satu fungsi dibawa keluar, fungsinya lain masih banyak. Yang saya sebutkan tadi, pusat perdagangan, pusat ekonomi, budaya, pusat pendidikan, pusat pariwisata, itu kan masih terbawa. Artinya Jakarta ini masih oke banget lah untuk menjadi incaran banyak orang, bisa mencari pekerjaan di sini, masih segitu fungsinya. Masih populer lah gitu. Jakarta akan tetap populer sampai kapanpun begitu ya? Saya rasa. Terlepas mau dimanapun nanti ibu kotanya, Jakarta akan tetap punya magnet yang luar biasa. Menurut Ya, Abang, betul. seperti itu? Kan kelihatan saja dari mobil pilkada sekarang, yang paling geger kan Jakarta. Menurut Abang kenapa sih Jakarta tuh paling geger dibandingin dengan yang lain, padahal kan udah bukan ibu kota lagi? Apakah memang selamanya Jakarta akan punya magnet, atau mungkin ada unsur-unsur lain yang membuat Jakarta itu paling mendapatkan perhatian, paling sangat menarik untuk dibicarakan? Iya, menurut saya memang Jakarta ini kan tidak mudah lah sebenarnya ya mimpin Jakarta ini, karena kondisi yang saya ceritakan tadi. Membayangin nggak teh saya, penduduk Jakarta yang kita pimpin ini dari tukang batu sampai RI 1. Percaya kamu kan? Di tengah-tengahnya ini apa? Ada anggota DPR RI, ya, ketua partai di sini, ketua LSM di sini, gitu kan. Jadi mereka ini selalu saja ikut cawe-cawe kalau kita membuat kebijakan itu. LSM terutama, misalnya contohnya ya, saya mau memindahkan Kali Angke misalnya ya. Bayangkan ya, orang hidup kayak gitu di pinggir kali, mandi dari situ, sikat gigi di situ, ya. Lalu BO di situ, maaf ya ini ya. Jadi untuk memberikan gambaran kayak apa nggak pantasnya. Sekarang saya pindahkan di rumah susun, ya. Rumah susun sudah tak lengkapi dengan perabotannya. Di situ ada sekolah gratis, ada rumah sakit gratis. Kurang apa? Gitu. Saat itu tak suruh meninjau perwakilan bapak, anak, ibu. Sudah oke gitu. Begitu mau saya laksanakan, dianu sama LSM, dihalang-halangi gitu loh. Jadi itu nggak akan terjadi di Bang boleh cerita nggak? Saya provinsi penasaran kenapa sih dihalang-halangi pada situ sama LSM? Iya, Kan LSM namanya itu pro karena sama rakyat, LSM katanya. NGO itu kan harus cari kerjaan lah gitu. Dia kan dapat dananya dari situ, jujur aja lah gitu kan. Gitu kan. Jadi gangguannya itu luar biasa. Demo. Percaya apa enggak saya, selama 10 tahun, saya hitung nih, demo kan pasti ada catatannya ya. Itu hampir 5.000 kali. 10 tahun 5.000 kali. 4.900 sekian lah gitu kan. Jadi paling enggak tiga tempat satu hari itu ada. Demo biasanya paling banyak apa sih Bang? Ya ada macam-macam aja lah, karena waktu itu kan sekali lagi kan masa transisi ya. Orang zaman Orde Lama sampai Orde Baru itu cirinya kan tertutup. Ibaratnya tangan diborgol, kaki diborgol, mulut ditutup. Terus reformasi 98 kan, dilepasin semua ini kan. Bablas. Jadi kapan lagi ngebukin pejabat? Itu kan. Termasuk media, aku kenyang banget tuh. Betul. Nggak pernah yang memuat berita kita yang baik. Karena kita diceritakan baik, kalau TV ini channelnya dipindah aja. Kalau koran mungkin nggak dibaca. Dan saya amat merasakan itu, dan itu memang harus siap kita karena zamannya lagi seperti itu. Tentu saja sekarang sudah mulai paham lah orang gitu kan. Jadi sekali lagi memang harus tahan banting gitu. Jadi gubernur di Jakarta itu. Harus tahan bantingnya seperti apa sih? Sosok seperti apa sih yang cocok jadi gubernur Jakarta? Selain dia harus tahan banting, kemudian sosok yang bagaimana lagi yang cocok jadi gubernur Jakarta? Ya, saya Jakarta kan saya ceritakan tadi kan, masalah yang ditangani itu bukan masalah lokal aja. Nasional dan internasional ya. Semua organisasi internasional termasuk duta-duta besar kan di sini semua kan. Jadi masalah internasional ya. Terus heterogenitas tadi kan, itu kan potensi konflik gitu kalau kita tidak pandai menyatukannya. Jadi kalau saya tanya yang gimana, yang pasti itu tadi kan, dia harus punya jam terbang lah. Artinya jam terbang harus punya jam terbang itu. Sudah pernah memimpin satu organisasi syukur-syukur kalau itu pemerintahan daerah gitu kan. Nah itu kan, jadi dia sudah ngerti lah masalah dihadapin. Nah terus dia juga harus punya kemampuan atau sifat yang menyatukan. Contoh sederhana gini lah, dengan keadaan kayak gitu maka saya sebagai gubernur, kalau ada undangan paguyuban ya, paguyuban kan mulai dari Aceh, itu kan orang Batak, orang Minang, ada paguyuban yang undang itu, aku pasti datang.
Begitu juga kalau ada perayaan agama, ya, agama apapun termasuk Buddha, Konghucu, aku mesti datang supaya mesti aku Muslim, orang Jawa gitu kan, orang Batak, orang Papua, orang Minang juga nganggap aku juga gubernurnya karena aku dekat dengan mereka. Begitu juga mesti aku Muslim, agama-agama lain nganggap aku. Karena kalau terjadi konflik, aku cepat manggil mereka, gitu kan. Jadi sekali lagi saya rasa ini adalah seni memimpin saja gitu. Jakarta kan dulu pernah punya persoalan konflik identitas, Bang. Iya, memang betul. Aku awal-awal lagi menjabat kan ada ledakan bom di gereja-gereja dan itu aku lagi belajar jadi gubernur itu waktu itu kan. Jadi itu saya pelajari betul mengapa ini terjadi. Ya itu tadi, itu kita harus mampu menyatukan. Maka saya buat forum. Aku singkatannya lupa, tetapi itulah tokoh Muslim, tokoh semua agama itu tak bikin satu komunitas gini. Kalau terjadi konflik ini dengan di daerah gitu kan, di daerah lain kan, aku cepet mengumpulkan mereka, cegah di sini jangan sampai terjadi. Karena dampak yang ditimbulkan dengan daerah dan terjadi di ibu kota beda. Karena ini barometer nasional, harus kita jamin keamanannya, jangan sampai terganggu dan menjadi cerita keluar, sehingga image Indonesia bukan Jakarta, Indonesia ini image-nya lalu melalui Jakarta. Terbawa gitu. Bang, kalau bicara soal pemimpin yang tahan banting tadi Abang bilang yang cocok untuk memimpin Jakarta. Background yang cocok itu yang seperti apa sih? Apakah background seorang politisi juga atau mungkin seorang yang berasal dari TNI Polri atau mungkin punya background teknokrat atau mungkin background apa, Bang? Kalau saya nggak melihatnya dari situ ya memang semua background itu pasti ada lebih kurangnya ya. Tentara misalnya kan, jangan salah, bukan tentara itu semua kencang semua, ada yang lemah lembut juga ada gitu kan. Begitu juga orang sipil yang tutup keras banget gitu juga ada lah, gitu kan. Berani gini, contohnya Ahok lah gitu kan. Ahok kan terkenal gini kan, berani dia contohnya lah gitu kan. Jadi yang paling penting gini, bahwa Gubernur DKI itu strategi dia. Ini heterogenitasnya amat tinggi. Ini adalah miniaturnya Indonesia, jadi harus pandai-pandai menyatukan, terus monitor terus. Begitu ada konflik antar suku gitu, lah paguyuban suku ini saya kumpulkan gitu, saya tahu, amankan masing-masing, jangan terprovokasi. Terjadi antar agama gitu, langsung tak kumpulkan pemuka-pemuka agama itu, karena mereka juga kita bekali dengan handphone gitu kan, supaya bisa saya kumpulkan cepat mencegah antar lain gitu ya. Dan sekali lagi kan karena ini masalahnya sangat complicated, saya rasa tidak boleh pemimpin yang coba-coba lah. Maksud saya dia sudah punya jam terbang, ya lalu dia juga orangnya akomodatif, orangnya juga tahan banting gitu. Kalau pengen yang sempurna lah gitu ya. Nah, ya masyarakat mau pilkada ya silakan saja, kira-kira yang aku udah cerita kondisinya. Sekarang yang paling cocok siapa? Ya. Kalau menurut Abang siapa yang paling cocok? Aku nggak mau ngomong. Rahasia masih Bang ya. Baiklah pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.